Hantu pembantu di rumah mewah. Rumah itu berdiri megah di atas bukit, jauh dari pemukiman. Sebuah rumah mewah dengan taman yang luas, kolam renang berkilau, dan interior klasik nan elegan. Keluarga Bram, suami istri dengan seorang anak perempuan berusia 7 tahun, namanya Dinda, baru saja pindah ke sana setelah membeli rumah mewah tersebut dengan harga yang sangat murah. Sejak pertama kali memasuki rumah itu, Dinda langsung tertarik pada seorang wanita parubaya yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Wanita itu mengenakan seragam abu-abu tua dengan celemek putih, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya selalu datar. Suatu hari, Bram bertanya kepada istrinya, "Ibu sudah menyewa pembantu sebelum kita pindah?" Tanya Bram pada istrinya. "Sari." Enggak, aku kira kamu yang nyari. Mereka heran, tapi wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Bu Mira. Ia berkata bahwa dirinya sudah lama bekerja di rumah itu, dan pemilik lama memintanya tetap tinggal untuk membantu penghuni baru. Setelah beberapa bulan terasa biasa saja, tapi lama-kelamaan Sari mulai merasa ada yang aneh. Pertama, Sari tak pernah melihat Bu Mira makan atau minum. Ia hanya melihat wanita itu berjalan ke dapur, berdiri lama di sana, lalu menghilang ke kamarnya tanpa suara. Kedua, setiap malam wanita itu selalu terdengar mondar-mandir di dapur, seolah sedang menyiapkan sesuatu, padahal seisi rumah sudah tidur. Tapi yang paling mengganggu adalah kebiasaan Dinda berbicara sendiri di malam hari. Suatu malam Sari bertanya kepada anaknya. Ngobrol sama siapa, sayang? Sama Bu Mira, Bu. Jawab Dinda polos. Jantung Sari berdegup kencang. Di mana Bu Mira? Dinda menunjuk kursi goyang di sudut kamar. Namun Sari tidak melihat Bu Mira di sana, kursi itu kosong. Pada suatu malam Sari terbangun karena mendengar suara seseorang berbisik di telinganya. Begitu ia membuka mata, ia melihat siluet seseorang berdiri di sudut kamar. Tapi ketika ia menyalakan lampu, tidak ada siapa-siapa. Bram yang awalnya skeptis mulai merasakan keanehan juga. Suatu malam, ia hendak mengambil air di dapur ketika mendengar suara sendok beradu dengan gelas dari arah meja makan. Saat ia mendekat, ia melihat secangkir teh panas yang mengepul di atas meja. Tapi tidak ada seorang pun di sana. Ketika ia menoleh ke arah jendela, ia melihat pantulan seseorang berdiri di belakangnya. Namun saat ia berbalik, dapur kosong. Keanehan-keanehan yang sering dialami mereka membuat Sari mulai menyelidikinya. Dia mencari tahu sejarah rumah tersebut. Dan dia menemukan sebuah artikel yang dari internet tentang rumah yang sekarang mereka tinggali. Hasil pencariannya membuat darahnya membeku. 5 tahun lalu, rumah itu milik sebuah keluarga kaya, suami, istri, dan seorang anak perempuan yang usianya tidak jauh dari Dinda pernah tinggal di rumah itu sebekumnya. Mereka ditemukan tewas secara misterius di dalam rumah. Penyebab kematiannya diduga karena diracun oleh seseorang. Dan yang paling mengagetkan adalah pembantu yang bekerja di sana, namanya adalah Bu Mira. Tubuh wanita itu ditemukan tergantung di dapur dengan wajah penuh dendam. Sari segera menunjukkan artikel itu pada suaminya. Bram, kita harus pergi. Akhirnya mereka memutuskan untuk segera pindah dari rumah itu. Namun saat mereka berkemas, Dinda tiba-tiba tertawa kecil di pojok ruangan. Bu Mira bilang, kita nggak boleh pergi. Bram dan Sari kaget mendengar ucapan Dinda tersebut. Bulu kuduk mereka langsung berdiri, dan tiba-tiba lampu rumah mendadak padam. Dari kegelapan dapur, terdengar suara langkah kaki. Lalu terdengar bisikan halus, "Selamat datang di rumah ini, selamanya." Sari meraih tangan Dinda dan mencoba membawanya keluar kamar. Namun saat dia akan membuka pintu kamar, pintu itu tak bisa dibuka. Ia mengguncang-guncangkan gagangnya, tapi sia-sia. Tiba-tiba, angin dingin berhembus di dalam kamar, dan lampu kamar berkedip-kedip. Saat mereka melihat cermin yang ada di kamar itu, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka nyaris menjerit. Sosok Bu Mira tampak berdiri di belakang mereka. Wajahnya berubah menyeramkan, matanya hitam pekat, dan mulutnya menyeringai lebar seolah tak wajar. Katanya nih, dengan suara berlapis, seperti ada banyak orang berbicara bersamaan. Bram memberanikan diri meraih gagang pintu dengan sekuat tenaga. Pintu akhirnya terbuka dan mereka berlari keluar kamar. Namun, lorong rumah terasa lebih panjang dari biasanya, seolah tak berujung.
Tiba-tiba Dinda menjerit. Tubuhnya melayang di udara, seolah ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Tangannya terulur ke arah Sari, matanya penuh ketakutan. Sari menangis histeris. Bram berusaha merebut Dinda dari genggaman tak kasat mata itu. Dengan sekuat tenaga, ia menarik tubuh putrinya hingga mereka akhirnya terjatuh ke lantai. Mereka berlari menuruni tangga. Setiap langkah yang mereka ambil, lantai rumah terasa bergetar, seperti sedang marah. Tiba di ruang tamu, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka membeku. Di depan pintu keluar, Bu Mirah berdiri tegak. Wajahnya kini membusuk, matanya kosong, dan kulitnya mengelupas, memperlihatkan daging hitam di bawahnya. Kalian tidak bisa pergi. Sari menutup mata, menangis dan berdoa sekuat tenaga. Bram meraih sebuah vas dan melemparkannya ke arah Bu Mirah. Saat vas itu pecah, sosok Bu Mirah menghilang dalam sekejap. Tanpa pikir panjang, mereka membuka pintu dan berlari keluar. Begitu mereka menjejakkan kaki di luar pagar, terdengar suara jeritan panjang dari dalam rumah. Rumah itu tiba-tiba berguncang dan lampu-lampunya pecah serentak. Angin berhembus kencang, membawa aroma busuk yang menusuk hidung. Saat mereka menoleh ke belakang, rumah itu tampak kembali sunyi, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Beberapa hari kemudian, rumah itu kembali kosong. Sari dan keluarganya pindah ke kota lain, berharap meninggalkan mimpi buruk itu selamanya. Namun pada suatu malam, Sari mendengar suara langkah kaki di dapur rumah barunya. Ia berjalan perlahan ke arah dapur untuk menyalakan lampu. Tiba-tiba Sari melihat di meja makan ada secangkir teh panas yang mengepul. Dari cermin yang ada di dapur itu samar-samar, ia melihat pantulan seseorang berdiri di belakangnya.